Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Rafika Ratik Sri Murni, STPMSI, dan rekan-rekan mahasiswa, saya Muhammad Asari Pancakusuma Negara akan mempresentasikan analisis pengambilan keputusan multi kriteria untuk pemilihan supplier pada industri retail sepatu menggunakan metode analytical hierarchy process berdasarkan studi kasus pada toko XYZ. Lanjut pada pendahuluan dan latar belakang. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, pentingnya supplier, yaitu pemasok merupakan elemen strategis dalam rantai pasok yang menentukan profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, ada masalah utama yang dimana toko sepatu XYZ ini kesulitan dalam mengevaluasi supplier karena metode yang digunakan sebelumnya bersifat subjektif. Dan yang ketiga, ada tujuan menerapkan metode AHP untuk mendapatkan model pengambilan keputusan yang objektif, terukur, dan berbasis data. Nah, pada pemilihan pemasok adalah keputusan strategis yang krusial dalam manajemen rantai pasok. Jadi, kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sangat bergantung pada kualitas dan keandalan supplier. Nah, masalah utama pada toko sepatu XYZ ini adalah proses pemilihan yang selama ini masih bersifat eh, subjektif. Melalui penelitian ini, kita menerapkan metode AHP agar proses evaluasi menjadi objektif, terukur, dan berbasis data untuk mengoptimalkan efisiensi rantai pasok. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada metodologi AHP atau struktur hierarki. Jadi, metode AHP digunakan untuk menguraikan masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen hierarki. Seperti yang terlihat di layar, hierarki ini terdiri dari 3 level atau 3 poin, yaitu ada tujuan tujuan atau goals, yang artinya pemilihan supplier terbaik, terus ada kriteria, kualitas, kuantitas, biaya, dan ketepatan waktu. Yang terakhir ada alternatif, yaitu ada 9 supplier atau enggak supplier satu sampai supplier 9. Nah, bisa dilihat juga di sini saya mencantumkan eh, struktur hierarki pada pemilihan supplier. Yang pertama ini ada pemilihan supplier, yaitu ada 4 cabang, yaitu ada quantity, ada quality, terus ada cost, ada delivery. Dan turunannya ada banyak, yaitu ada 9. Yang pertama ada supplier satu, supplier 2, supplier 3, dan sampai supplier 9. Nah, untuk ini tuh denahnya bercabang-cabang. Dari delivery bisa ke supplier satu, atau enggak dari quantity bisa ke supplier 9 gitu. Saling menguntungkan juga gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke slide 4 ini. Untuk memastikan pengambilan keputusan, kita tidak bias. Saya menggunakan model Kiki CD sebagai parameter utama dalam mengevaluasi kinerja supplier. Model ini adalah standar operasional yang digunakan untuk menilai performa pemasok secara komprehensif. Nah, yang pertama ini ada kriterianya yaitu quality atau kualitas. Nah, saya mengukur kualitas berdasarkan rasio barang yang diterima sesuai spesifikasi dibandingkan dengan total barang yang datang.
Nah, ini adalah kriteria paling krusial bagi toko retail seperti toko sepatu, XYZ. Nah, secara definisi evaluasi di dalam quality ini ada mutu produk dan spesifikasi. Terus juga di sini ada indikator kinerja atau disebut rumus, yaitu barang diterima dibagi barang datang dikali dengan 100%. Kita lanjut yang yang kedua ada quantity. Di dalam quantity ini ada definisi evaluasi yaitu kesesuaian jumlah pesanan. Terus indikator kerja atau rumus, sigma barang datang dibagi sigma jumlah order dikali 100%. Nah, di sini saya melihat kedisiplinan supplier dalam memenuhi jumlah pesanan. Apakah barang yang dikirim sesuai dengan jumlah di order? Ini penting juga untuk menjaga kestabilan stok perusahaan. Nah, yang ketiga ada cost yang didefinisikan yaitu harga dan kompetitivitas. Terus juga di sini ada indikator kerja atau rumus perbandingan harga, pesaing, dan diskon. Nah, saya juga tidak hanya melihat harga termurah, tapi juga daya saing harga dan fleksibilitas diskon yang ditawarkan dibandingkan dengan harga pasar untuk saat ini. Nah, yang keempat yaitu ada delivery atau ketepatan waktu. Nah, untuk rumusnya barang datang tepat waktu dibagi rencana barang dikali 100%. Nah, kriteria ini tuh dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Nah, eh, untuk dengan menggunakan indikator KKCD ini, kita memiliki dasar evaluasi yang objektif. Jadi, setiap nilai yang diberikan kepada supplier bukanlah hasil subjektivitas, melainkan hasil dari pengukuran kinerja nyata di lapangan. Nah, model ini juga memberikan kita gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing supplier. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian inti perhitungannya. Langkah pertama dalam metode AHP adalah menentukan bobot prioritas B. Nah, di sini kita menggunakan eh, matriks perbandingan berpasangan untuk membandingkan setiap kriteria. Hasil akhir normalisasi dari matriks tersebut menghasilkan bobot sebagai berikut. Nah, ini yaitu ada bagian quality memiliki bobot B dengan nilai 0,45%. Nah, terus ada delivery memiliki nilai 0,35%. Terus ada quantity memiliki bobot B 0,15. Dan yang terakhir ada cost. Ini memiliki bobot B 0,05. Nah, bobot ini saya dapatkan melalui perhitungan eigenvector. Angka-angka ini adalah kunci yang menentukan seberapa besar pengaruh tiap kriteria terhadap keputusan akhir kita gitu. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya, setelah bobot B didapatkan, langkah berikutnya adalah menghitung nilai kinerja supplier dengan rumus N. Nah, saya menggunakan data kinerja aktual di lapangan untuk setiap supplier yang saya beri skala nilai 1 sampai ini tuh 10. Lalu saya melakukan perhitungan skor total dengan rumus linear, yaitu total skor sama dengan sigma kurung buka N dikali B. Nah, artinya setiap nilai kinerja supplier atau dengan rumus N
saya kalikan dengan bobot kriteria B yang sudah ditentukan tadi. Nah, untuk penjelasannya di sini ada range nilai yang tadi disebutkan 1 sampai 10, terus ada yang kedua ada keputusan, tindak, dan yang terakhir ini ada tindakan gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini di slide selanjutnya ini ada hasil evaluasi supplier atau hasil akhir. Nah, di sini ada tiga bagan. Yang pertama supplier, total nilai, dan keputusan. Nah, kita contohkan saja ke supplier 3, yaitu untuk quality nilai N adalah 6,75 ini. Nah, 6,75 ini tuh dikalikan dengan B yang tadi sebelumnya, yaitu 0,45. Nah, dengan hasilnya 3,04. Nah, terus selanjutnya ada delivery, nilai N kan ini tetap 6,75. Nah, dikalikan juga pada bobot B yang tadi. Nah, ini 0,35 dengan hasil 2,36. Lanjut ke quantity, nilai N-nya adalah 6,75 dikalikan dengan bobot B, yaitu 15% ini, yang hasilnya 1,01. Selanjutnya yaitu ada cost ini, yang tadi angkanya nilai N-nya adalah 6,75. Nah, dikalikan dengan bobot B ini yaitu 0,15, yang hasilnya yaitu 0,05, yang hasilnya yaitu 0,34. Nah, seperti itu. Jadi jika kita jumlahkan semuanya, maka total skor untuk supplier 3 adalah 3,04 ditambah 2,36 ditambah 1,01 ditambah 0,34 sama dengan adalah 6,75. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi hasil ini tuh caranya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu, dan untuk supplier 1, 4, dan 7 sama seperti itu juga pengerjaannya. Nah, sebuah perhitungan AHP ini tuh belum bisa dikatakan sah jika tidak melalui uji konsistensi, agar angka 6,75 ini tuh tadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Saya menghitung konsistensinya, konsistensi rasio atau dengan rumus CR. Nah, ada rumusnya, yaitu CR sama dengan lambda max dikurang N dibagi kurung buka N dikurang 1. Nah, lalu dikalikan dengan RI gitu. Yang dimana lambda lambda max ini tuh adalah nilai agent maksimal yang menunjukkan konsistensi matriks perbandingan. Terus yang N itu adalah jumlah kriteria, yaitu 4. Dan RI itu adalah indeks acak yang sudah ditetapkan secara standar gitu. Nah, dalam perhitungan saya tuh hasil CR adalah kurang dari 0,01. 0,1. Secara matematis, ini membuktikan bahwa penilaian saya tuh konsisten dan tidak terjadi kontradiksi dalam menentukan kepentingan antar kriteria. Dengan kata lain, hasil skor 6,75 untuk Super 3 ini adalah angka yang paling objektif dan valid gitu. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada kesimpulan.
pada metode AHP ini memberikan hasil evaluasi yang objektif dibandingkan metode manual sebelumnya. Terus yang kedua ada rekomendasi, yaitu supplier satu ditetapkan sebagai partner strategis utama. Yang ketiga, yaitu perlu dilakukan perbaikan pada supplier 3, 7, dan 8 melalui mekanisme compliance resmi agar kinerja rantai pasok tidak terganggu. Dan yang terakhir ada kontribusi, yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan secara jangka panjang. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam masalah perhitungan maupun dalam tata bicara. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.